Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khairil khalqi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa ba'du. Faqad qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naqilah lan wisnuqil. Wa naqalah lan wisnuqil. Sapa Asy-Syarmasahi, Imam Asy-Syarmasahi Al-Maliki kang bangsa Maliki. Fi awali kitabihi ing dalam kawitane kitabe Nasai Imam Asy-Syarmasahi Nazmid Durari arane kitab Nazmid Durari arane kitab Nazom Ad-Durar anin nabiyah ing atase Nabi Muhammad sallallahu muga-muga wis paring rahmat sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi Nabi wasallamah lan paring muga-muga wis paring keselamatan sapa Allah. Qala wis dawuh sapa Nabi dawe man 'azzamal 'alima fa innama yu'azzimullaha ta'ala. Dawe man utawi wong iku azzamah wis ngagungaken sapa man al-alimah ing wong berilmu. Fa innama maka satuhune barang yu'azzima kang bakal ngagungaken sapa man Allah ing Gusti Allah Ta'ala kang maha luhur Allah Waman lan utawi wong iku tahawanu ngremeyaken sapa man bil alimi kelawan wong berilmu fa innama maka satuhune barang zalika kang utawi mungkunu ya setahawan zalika kang utawi ya setahawan atau mungkunu setahawan iku istighfafun ngremeyaken billahi kelawan Gusti Allah Ta'ala kang maha luhur Allah wa rasulihi lan utusane Gusti Allah. Imam Asy-Syarmasahi Al-Maliki dalam pengantar kitabnya Nazom Ad-Durar menukil sebuah riwayat Rasulullah SAW yang mana hasil nukilannya dawuhnya Rasulullah yaitu barang siapa yang mengagungkan alim ulama maka sungguhnya ia telah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, dan barang siapa yang telah meremehkan para alim ulama berarti ia telah meremehkan Allah dan Rasulullah beserta Rasulullah sekaligus ya. Ya jangankan meremehkan para alim ulama, Rasulullah pun ya itu sangat sensitif sekali meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, apalagi para alim ulama. Meremehkan orang lain, mentang-mentang dirinya tinggi terus yang di bawah diinjak, atau
apa yang dibangga-banggakan manusia yang lebih rendah darinya malah tambah diinjek. Makanya ini hal-hal yang menyakitkan gitu. Menyakitkan bagi Allah yang menciptakan kita semua dan juga Rasulullah yang telah membimbing kita, yang selalu khawatir tentang keadaan kita gitu loh. Ini meremehkan kata kita seakan-akan tidak ada apa-apa. Meremehkan itu seakan-akan tidak ada apa-apa. Cuman meremehkan, dikirain dosa kecil, padahal menyakiti perasaan orang lain itu ya dosa. Menyakiti perasaan orang lain itu ya sangat berdosa. Kalau perlu dosanya besar. Yang satu disakiti dan yang menyakiti itu bilang kepada orang lain. Yang orang lain itu juga ikut sakit hati karena dirinya disakit hati. Yang A nyakiti yang B, terus yang B bilang kalau yang B bilang kepada yang C kalau si A menyakiti hati saya. Kan otomatis yang C juga sakit hati. Terus yang C juga ngerasani yang B disakiti sama A. Juga ikut sakit hati. Terusan orang sakit hati terus gara-gara perilaku si A. Nah ini sangat sensitif sekali, apalagi dalam masalah perilaku bicara. Apa ya? Kok perilaku bicara sih? Berbicara lidahnya hati-hati gitu loh. Nah terus ya, ini sangat urgen sekali. Ini kan sudah jelas di dalam hadis ini, barang siapa yang mengagungkan alim ulama, maka sungguhnya ia telah mengagungkan Allah. Dan barang siapa yang telah meremehkan alim ulama, berarti ia telah meremehkan Allah beserta Rasulnya. Seperti itu. Waqalah nandus dawuh sapa Aliyu, sahabat Ali karomah, muga-muga wis mulyakaken sapa Allah Gusti Allah wajahahu ing awak dewene sahabat Ali. Kafa wis cukup bil ilmi kelawan ilmu, syarafan apane syarafan mulyane, apa ayat da'ayahu yen to ngaku-ngaku hu ing ilmu sapa man wong la yuhsinuhu kang ora mbagusaken sapa man hu ing ilmu, kang ora bagusaken sapa man hu ing ilmu. Wa kafanan wis cukup bil jahli kelawan kebodohan. Zaman apane zaman winadani atau fitnah ya. Winadani itu fitnah. Apa ayat tadabbaro apa ayat tadabbaro ayat to lebaran minhu saking jahalun sapa man wong huwa utawi man iku fihi tetep ing dalem jahalun wa ansyaddah lan wis tembangan sapa sahabat Ali fi maknahu ing dalem maknane Paul. Tembangane kafa syarafan bil ilmi da'wahu jahilun wa yafrahu in amsa ilal ilmi yunsabu wa yakfi khumulam bil jahalati annani ura'u mata unsab ilaihi wa aghdabu. Kafa wis cukup apa nih syarofan mulyane bil ilmi kelawan ilmu apa da'wahu oleh ngaku-ngaku apa da'wahu oleh ngaku-ngaku hu ing ilmu sapa jahilun wong kang bodho wa yafrahu lan bungah sapa jahil in amsa yen to dadi wis dadi sapa jahil ilal ilmi maring ilmu
iku yunsabu di bangsaaken atau di nisbaaken sapa jahil. Wa yakfi lan bakal cukup apane khumulan apese bil jahalati kelawan kebodohan apa annani satuhune ingsun ura'u wasti wedeni ingsun mata unsab kapan-kapan dibangsaaken ingsun ilaihi maring yose jahil wa aghdabu lan muring-muring sapa ingsun. Dawuhnya sahabat Ali ya, dawuhnya sahabat Ali begitu. Jadi sahabat Ali ini juga berdendang ya, juga bersair juga ya. Syairnya penuh makna, tidak hanya berdendang senang-senang aja. Sahabat Ali karamallahu wajhah, dawuhnya yaitu kemuliaan suatu ilmu itu sudah cukup pantas ya, bagi orang-orang yang hanya mengakui ilmu itu walaupun ia tidak pernah berbuat kebaikan demi dirinya, dan suatu cercaan terhadap orang yang berusaha membebaskan diri dari kebodohannya sudah cukup dianggap pantas juga. Ada sebuah syair, yang mana syair ini syairnya sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Beliau mengungkapkan yang tadi sudah disinggung, yaitu syairnya yang berisi arti sudah cukup kemuliaan bagi orang-orang bodoh yang hanya mengakui ilmu. Ia merasa senang apabila berjalan disandarkan atau disamakan atau dinisbatkan atau dibangsakan pada orang yang berilmu, yaitu senang. Kebodohan sudah cukup merupakan kehinaan. Sungguhnya saya sangat marah dan takut apabila disamakan dengan orang bodoh begitu. Sungguhnya saya sangat marah dan takut apabila saya disamakan dengan orang bodoh seperti itu. Jadi Sayyid Ali bin Abi Thalib di sini selain sebagai sahabat juga mantunya Rasulullah ini. Beliau membedakan orang bodoh dengan orang yang berilmu. Saya tidak mengatakan orang pintar ya, orang pintar kalau zaman sekarang ini bisa diartikan luas. Pintar dalam hal apa pintar bohongi atau apa pintar ngomong doang tingkah lakunya enggak. Sahabat Ali beliau sangat bijak ya. Mulianya ilmu itu memang pantas, sudah cukup pantas bagi orang-orang yang mengakui akan pengetahuan keilmuannya. Walaupun ia tak pernah berbuat kebaikan demi dirinya sendiri, untuk kebaikan orang lain semuanya ya. Dan akan ada suatu cercaan terhadap orang yang membebaskan diri dari kebodohannya, juga merupakan suatu cercaan. Itu dianggap pantas katanya. Ada kalanya hal yang pantas itu bagi dirinya sendiri, dan ada kalanya pantas itu menurut penilaian orang lain. Gitu. Orang dikatakan pintar atau alim itu kan kata orang menilai seseorang, orang menilai satu individu, bukan orang menilai orang pintar itu karena mulutnya sendiri bilang saya pintar, enggak, karena penilaian orang lain. Dan juga orang yang pintar tersebut bisa sekaligus menjadi tercela atau dicerca kalau dia itu berusaha membebaskan diri dari
kebodohannya, sehingga orang lain itu dianggap terhina bagi dirinya. Orang lain bodoh sedangkan dirinya yang lebih pintar, itu merupakan kepintaran yang tercela. Pinternya nggak beraturan, pinternya nggak berakhlak. Makanya kan sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah itu takut kalau disamakan dengan orang yang bodoh, itu kan, disamakan dengan orang yang pinter tapi cuman pinter bohongi gitu kan, repot. Kadang orang yang disamakan dengan orang yang bodoh ya karena ikut dengan orang yang bodoh, meskipun dirinya itu pintar, tapi itu mustahil ya, mustahil terjadi. Pokoklah dan wis dawuh sapa Ibnu Zubair Imam Ibnu Zubair, sahabat Ibnu Zubair, anna Aba Bakrin, satuhune sahabat Abu Bakar iku kataba wis ngirim surat ilayya, iku kataba wis ngirim surat sapa Abu Bakar ilayya maring ingsun, wa ana hale utawi ingsun iku bil Araqi tetap ono kelawan Irak, ya bunayya, isi surati ya bunayya alaika bil ilmi fa innaka idzak taqwarta kana malan wa idzas taghnaita kana jamalan. Ya bunayya, he anak ingsun, alaika netepo sira, alaika netepi sira, netepno sira, sama aja ya, netepno sira bil ilmi kelawan ilmu, fa innaka moko satuhune sira iku idzaftakorota tetekala wis melarat sira, iku idzaftakorota tetekala wis melarat sira, kana moko wis ana sapa ilmu, kana moko wis ana apa ilmu iku malan dadi bondo, wa idzas taghnaita lan tatakala wis sugih sira, kana moko wis ana sapa ilmu, kana moko wis ana apa ilmu iku jamalan dadi perhiasan, pepayes atau kebagusan. Iku jamalan dadi kebagusan atau dadi perhiasan, sama ya. Begitu juga di suatu cerita yang lain bahwasanya Imam Ibnu Zubair atau sahabat Ibnu Zubair berkata, sungguhnya Abu Bakar pernah mengirim surat kepada saya ketika posisi saya ada di Irak, begitu, atau ada di negara Irak. Isi dari surat itu yaitu ada ucapan Sayyid Abu Bakar yang begini,
Wahai anakku, berpegang teguhlah pada ilmu pengetahuan, karena ketika engkau menjadi orang miskin, maka ilmu itu akan menjadi perhiasan, menjadi harta. Dan ketika engkau menjadi orang yang kaya, maka ilmu itu akan menjadi perhiasan bagimu. Kalau jadi orang miskin, ilmu itu akan menjadi harta. Kalau menjadi orang kaya, ilmu itu akan menjadi perhiasan. Subhanallah. Begitu jelasnya ya. Dawuhnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memang sangat akrab sekali dengan Rasulullah. Soalnya agak selisih umurnya dengan Rasulullah. Bahkan kalau Rasulullah itu pernah diganggu, pernah disiksa di hadapan Sayyid Abu Bakar ini, dimarahi, dilerai, malah yang melerai itu yaitu sahabat Abu Bakar juga ikut disiksa. Melihat Rasulullah disiksa itu, Sayyid Abu Bakar nangis, pas tambah disiksa beliau, yang melerai itu disiksa. Akrab sekali dengan Rasulullah. Cukup sekian dulu dari saya. Apabila ada kekeliruan atau kekurangan penjelasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena mungkin karena saya karena kurang istirahat ya. Karena kurang istirahat. Inna shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.